Dia sudah terjaga. Kalau kita mau deket-deket iblis, ya tahu-tahu kita nyembah iblis malah. Gini, karena kamu sudah membantu, ingatlah pesan saya. Ingatlah aku ketika kamu marah. Karena ketika kamu marah, aku akan menjadi pandanganmu. Aku akan menjadi gerakanmu. Yang menguasai darahmu itu adalah saya. Yang menguasai tubuhmu adalah saya. Maksudnya umatmu itu. Kalau marah ingatkan, ada saya di situ. Makanya memutuskan apapun itu jangan sambil marah, jangan sambil ada benci. Pasti itu diikuti iblis, setan. Kemudian ingatlah ketika kamu berduaan dengan wanita. Karena aku akan menjadi penyampai dari pesanmu dan menjadi penyampai dari pesan wanita itu kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang mulia, marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah lindungi kita semua, jaga keluarga kita semua dari segala penyakit, dari segala wabah, dari segala musibah, sehingga sehat-sehat terus, istiqomah dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah yang mulia, malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 5, malam 6, 5 ya, 5 Zulhijjah, berarti malam 6 ya, betul. Lima Zulhijjah, malam 6, malam 7 bagi yang lain. Ada yang malam 7. Hah? 6 Zulhijjah. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri ibadah-ibadah yang terkait dengan ibadah kurban, yaitu puasa sebelumnya 2 hari, tanggal 8 Zulhijjah puasa tarwiyah, dan tanggal 9 puasa Arafah. 9 Zulhijjahnya kapan? 9 Zulhijjahnya kapan? Ini mancing-mancing gitu ya. 9 Zulhijjahnya hari Sabtu. Untuk yang mengikuti matlaknya Indonesia Jokowi katanya. Bukan, saya nggak ikut. Banyak di luar sana perbedaan pendapat. Sebenarnya
pendapatnya cuma ada dua, tapi motifnya karena berbeda ini macam-macam. Ada yang berbeda dikarenakan memang didasari dengan pemahaman, ya, karena memang fikihnya beda. Ada yang beda dikarenakan dia sudah duluan sensitif dengan segala keputusan, ya, karena dulu-dulu sudah sering kontroversial dalam mengambil kebijakan, keputusan, sehingga sekarang ini pun nggak mau. Ada yang memang ikut-ikutan, ada yang ikut-ikutan. Pokoknya masjid itu ikut kapan, ya kami ikut. Yang paling enak siapa? Yang paling enak ya yang nggak usah mikir itu tadi, yang ikut-ikutan itu tadi. Kapan masjid Idul Adha ikut, nggak tahu ilmunya kayak mana, terus kemudian nggak ada debat sama siapapun. Yang penting waktu makan daging makan, waktu nyembelih daging ikut makan. Padahal di luar sana, ya Allah, sampai ada yang mengatakan karena memang ini kebijakannya ini selalu meresahkan masyarakat, ya. Jadi karena begitu ya sudah, nggak usah diikuti. Ini berarti sudah termakan terbakar rasa benci dari awal. Kalau dalam hal ini jangan begitu caranya. Dulu kalau geser-geser itu saya pun nggak setuju. Wah, Isra Mi'raj digeser, Maulid Nabi digeser. Kami tetap pas hari itu libur, nggak ada masalah. Mau sana geser-geser ya nggak urusan. Yang penting kami libur. Tapi kalau urusan ini, ya 10 Zulhijjah ini kita itu ngikuti keputusan ulil amri, bukan karena kita membela, bukan, tapi karena memang pandangan fikihnya kita mengikuti madhab Syafi'i, ya, mengikuti madhab Syafi'i. Karena dari dulu pun sudah pernah ada perbedaan. Di zaman sahabat itu ada perbedaan. Zaman Nabi juga ada, semua keputusan pada Nabi Muhammad SAW. Nabi wafat diganti Abu Bakar. Abu Bakar wafat diganti Umar. Umar wafat diganti Utsman. Utsman wafat diganti Ali bin Abi Thalib. Kemudian diganti Hasan. Hasan diganti Muawiyah. Ketika Muawiyah inilah kemudian terjadi beda pendapat. Karena kerajaan Muawiyah, ya, pusat kerajaan Islam bukan di Madinah, tapi di mana? Di Syam, Syria. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di Madinah, pusat pemerintahan di Madinah, karena menggantikan Nabi. Ketika Muawiyah, ibu kotanya istilahnya, pusat kerajaannya itu di Syam, di Syria. Maka ketika Muawiyah menjabat, ada sahabat namanya Quraib. Quraib itu diutus oleh Ummul Fadl Al-Harith bin Al-Harith ke Syam. Ini posisi Quraib di Madinah. Ketika di Syam sampai, kemudian di sana terjadi ru'yatul hilal. Mau nyari tanggal 1, nengok tanggal 1 Ramadan. Itu pas Ramadan. Pas ditengok malam Jumat, nampak. Semua orang besoknya Jumatnya puasa, kan gitu. Karena malam Jumat sudah nampak hilal, Jumatnya puasa. Muawiyah dan seluruh rakyat di Syam puasa mengikuti penglihatan ru'yah itu.
Setelah akhir bulan Ramadan, Quraib pulang ke Madinah lagi. Pulang dari Syam sampai ke Madinah, kemudian ngobrol-ngobrol sama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi, sahabatnya Nabi juga, muridnya Nabi juga, alim dalam ilmu Al-Quran, fikihnya juga alim. Sehingga Nabi malah khusus mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah pahamkanlah Ibnu Abbas ini dengan agama, wa alimmu ta'wil, dan ajarilah ta'wil. Sehingga tafsir-tafsir itu acuannya, salah satunya rujukannya adalah Abdullah bin Abbas. Nah, kata Abdullah bin Abbas, kata dulu kalau kalian wahai Quraib pas di Syam, tanggal apa, hari apa? Hari apa kalian melihat tanggal 1 Ramadan? Hari Kamis malam Jumat. Maka besoknya Jumat kami puasa, Muawiyah pun di sana puasa juga, rakyatnya pun puasa juga. Kalau kami di sini malam Sabtu baru nengok, baru nampak apa? Hilal. Loh, kenapa nggak ngikut di Syam saja, kan pusat kerajaannya di Syam? Enggak, kata Abdullah bin Abbas, enggak, kami enggak ikut di Syam. Hakada amarona Rasulullah, seperti inilah yang Rasulullah perintahkan kepada kami. Artinya apa? Berbeda tempat, berbeda matlak. Beda tempat, beda tempat terbitnya bulan. Itu Syam sama Madinah, enggak pala jauh, lebih jauh Madinah, lebih jauh Mekah sama Indonesia. Sudah beda. Ini sudah ke Indonesia, beda lagi. Tapi kenapa kok Singapura, Thailand, Malaysia kok sama kayak Indonesia? Ya mungkin masih sama matlaknya, masih derajatnya masih sama, sehingga sama-sama melihat pada hari yang sama. Jadi dari dulu pun sudah ada perbedaan pendapat. Tapi nanti kalau beda begitu kan puasanya kan jadi beda. Puasa Arafah itu kan 9 Zulhijjah. Kalau di sana Mekah sudah puasa Arafah, di sini belum. Besoknya di sana hari raya Idul Adha, di sini baru puasa Arafah. Bahkan di sekitar sini pun ada yang ikut di sana. Berarti kita puasa di waktu orang sudah hari raya Idul Adha. Berarti puasa kita haram dong. Jangan dulu haram. Tengok dulu masalahnya kayak mana. Pemahaman fikih kita, ya, fikih kita itu ada 4 mazhab. Ya, mazhab apa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 2 pendapat yang berseberangan, satu Maliki dan Syafi'i. Menurut pendapat Maliki dalam hal ini, satu tempat seperti Mekah kok sudah melihat terbitnya hilal, sudah melihat apa? Hilal, maka sudah berlaku untuk seluruh dunia. Untuk seluruh dunia. Mazhab Maliki. Tapi Imam Syafi'i pakai hadis ini tadi. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ini tadi sahih. Hadisnya Quraib tadi loh. Kata Ibnu Abbas, enggak, saya tidak mengikuti Syam. Beginilah yang diperintahkan Rasulullah kepada kami. Artinya apa? Melihat sendiri di daerah masing-masing. Penetapan tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 setiap bulannya itu mengikuti daerah negeri masing-masing. Makanya kalau terjadi perbedaan penetapan tanggal 1, ya wajar saja.
Nah, hubungannya apa? Kalau berbeda penetapan tanggal 1, berarti nantinya tanggal 9 Zulhijjahnya juga berbeda. Kalau di sini tanggal 8 Zulhijjah, karena di Mekah sudah duluan tanggal 1-nya, berarti sana udah tanggal 9 Zulhijjah, di sini tanggal 8. Di sana tanggal 10, di sini tanggal 9. Loh, kita kan ngikuti Mekah. Puasa Arafah kan berarti orang-orang wukuf di Arafah. Karena kita nggak haji, mereka di sana wukuf di padang Arafah, makanya yang di luar Mekah puasa. Iya, kalau deket-deket sana masih satu tempat matlak ketika ngintip hilal tadi. Kalau beda sudah kayak di Indonesia, gimana mau ngikuti ke sana? Matlaknya sudah beda. Jadi ngikuti Mekah atau Indonesia? Yo Indonesia lah, kita di Indonesia. Kenapa ngikuti Indonesia? Kan pusat ibadah haji di mana? Di Mekah. Kita kalau mau nengok tanggal 1, 2 urusannya dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, itu nengoknya hilal. Karena Nabi bilang sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kalian puasa make nengok hilal dulu. Kalau nengok nampak puasalah besoknya. Kalau enggak jangan dulu. Wa aftiru li ru'yati. Kalian mau buka, mau Syawal, 1 Syawal, mau lebaran li ru'yati karena melihat tanggal 1 Syawal. Kalau belum nampak jangan dulu. Berarti kan sudah sesuai dengan perintahnya Nabi. Sehingga Abdullah bin Abbas yang sahabatnya Nabi, yang juga orang alimnya pada zaman itu, zaman sahabat, mengatakan tidak, saya tak mengikuti Syam, saya tak mengikuti penglihatan di Syam. Kenapa? Beginilah Rasulullah memerintahkan kami. Kan sudah jelas hadisnya. Mazhab Syafi'i memakai pendapat hadis ini. Jadi melihat di tempat daerah masing-masing. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kalau misalnya kok puasa Arafah itu hubungannya dengan wukuf Arafah, sehingga kalau misalkan nggak ada orang wukuf Arafah, itu puasa Arafahnya sunnah nggak masih? Kan katanya puasa Arafah itu karena ada orang wukuf di padang Arafah tanggal 9 Jul. Kalau misalkan orang wukuf nggak ada, puasa 9 Zulhijjah itu tetap sunnah apa enggak? Hah? Sunnah. Tetap sunnah. Haji ini pernah nggak ada. Haji ini pernah ditiadakan. Sepanjang sejarah itu pernah terjadi tidak ada haji. Dikarenakan ada musibah, wabah, penyakit yang menular. Sehingga nggak boleh ada ibadah haji. Bukan baru kali ini. Ini masih di sana masih ada sedikit-sedikit. Dulu total nggak ada. Udah beberapa puluh kali nggak ada haji itu. Bukan cuman ini. Nah, tapi ketika nggak ada haji, itu puasa 9 Zulhijjah di luar Mekah, negara-negara selain Mekah, itu tetap sunnah. Meskipun nggak ada orang wukuf Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, bagi yang di luar Mekah tetap puasa 9 Zulhijjah. Tapi nggak ada orang wukuf Arafah, kok tetap puasa 9 Zulhijjah? Karena memang puasa 9 Zulhijjah ada ataupun enggak orang wukuf di Arafah, puasa 9 Zulhijjah tetap sun. Kemudian yang harus kita ketahui, dulu itu disunnahkannya hari raya Idul Adha. Syariat hari raya Idul Adha
itu lebih duluan daripada diwajibkannya haji. Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, itu tanggal 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Tahun pertama Nabi melihat ada orang-orang yang sudah Islam tapi ikut bercampur aduk bersama orang-orang al-Yahud wan Nasara merayakan hari raya mereka. Hari raya mereka itu ada dua, Nairus wa Mahrojan. Nairus itu tanggal 1 Januari. Tanggal berapa? 1 Januari itu hari tahun, itu hari rayanya orang mereka, tanggal 1 Januari. Ya. Kemudian Mahrojan itu 6 bulan setelahnya, 1 Juli. 1 Juli tanggal merah nggak kita? Tanggal merah, hari apa? Hari Senin. Mas ketuanya ngantuk rasanya. Hari apa Pancasila? Juni, Pak. Ya, Juni atau Juli? Juni. Karena orang Islam ikut bercampur baur merayakan hari raya mereka, Nabi marah. Nabi nggak suka orang Islam ikut-ikutan begitu. Sehingga Nabi bersabda, qad abdalallahu bihima, ya, khairan minhuma. Tahqiq mana kalimatnya itu? Di dalam kitab Bulughul Maram. Sungguh Allah sudah mengganti 2 hari raya itu dengan hari raya yang lebih baik daripada 2 hari raya itu. Idul Adha wa Idul Fitri, yaitu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, tahun pertama hijrah. Sehingga tahun kedua hijriah diadakan hari raya Idul Adha. Haji belum diwajibkan. Hari raya Idul Adha sudah ada 2 hijriah. Tahun kedua Nabi hijrah ke Madinah. Sudah ada. Haji belum wajib. Tahun ketiga. Berarti kalau mau hari raya Idul Adha, tanggal 9-nya puasa enggak? Puasa. Tanggal tahun ketiganya hijriah, hari raya Idul Adha lagi. Ya, tahun keempat hari raya Idul Adha lagi. Tahun kelima hari raya Idul Adha. Tahun keenam barulah haji diwajibkan. Haji baru diwajibkan tahun ke-6 hijriah. Ketika itu Nabi mau haji tahun ke-7 nggak bisa dihalangi oleh orang kafir Quraisy. Ya. Sehingga hajinya tahun ke-10 haji terakhir Nabi. Itu hajinya Nabi yang terakhir. Haji wada, ya. Jadi hajinya belakangan, duluan apanya? Puasa 9 Zulhijjah. Jadi ada orang wukuf, ada enggak. Yang penting kalau tanggal 9 Zulhijjah kita sunnah puasa. Jadi nanti tanggal 9 Zulhijjah berani puasa apa enggak? Ya harus berani kok. Jangan takut haram kowe wong ndak royo kowe. Piye? Puasa, yo. Puasa 9 Zulhijjah. Puasa Ustaz, insyaallah kalau nggak kesiangan, yo nggak puasa. Terus apa yang berhubungan dengan ini apa lagi? Yang rame di luar. Gara-garanya apa? Medsos. Kenapa kok kita malah anak saudara sendiri bilang begini? Ini rayanya sebenarnya tanggal piro? Ya tanggal 10 lah. Bilang. Baru dia jawab, yakin. Maksudnya yakin kayak mana ya? Yakin ngikuti pemerintah.
Yo yakin kok nggak yakin. Aku bukan yakin karena mengikuti pemerintahnya, tetapi metodenya yang sesuai dengan mazhab Syafi'i adalah metode yang dipakai pemerintah. Mau pemerintahnya siapa, yang penting kok sesuai dengan mazhabnya Syafi'i, yo itu yang diikuti. Jangan karena kita sensi dengan pemerintah terus mazhab kita kesampingkan. Paham ini maksudnya? Malah mengorbankan mazhab kita gara-gara nggak suka sama pemerintah. Kalau cocok ya diikuti. Nek nggak cocok nggak usah diikuti. Kayak sebelumnya kemarin digeser, nggak usah diikuti. Nggak cocok kok. Apa sih digeser? Maulid Nabi digeser, kami nggak ikut. Tetap hari itu kami maulidan. Tapi iki ojo kondo-kondo iki. Ya, jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang. Apalagi Isra Mi'raj, ya, digeser juga? Enggak. Kami tetap Isra Mi'raj pada hari itu juga. Sholawatan, datangkan ustadz juga di pesantren sana. Ya, tapi jangan bilang-bilang ya. Kalau itu nggak cocok ya nggak usah diikuti. Tapi kalau cocok kayak gini, ya janganlah pula ditentang. Nggak pernah itu beres itu. Jangan kayak gitu. Khud ma sofa wadak makadar. Akhir zaman ini kadang nampaknya benar tapi salah. Kadang nampaknya salah tapi orang yang paling selamat di akhir zaman, biar nggak terombang-ambing, orang yang paling banyak ilmunya. Makanya orang yang paham-paham itu nyantai aja. Adapun perbedaan kayak gini, ya nyantai saja. Orang yang ribut itu yang nggak ngaji tapi bantah terus ini repot ya. Belajar dulu, tengok dulu semua. Nah, kalau enggak bisa kita istilahnya mengikuti, ya sudah, nggak usah kita ngomong komentar ngene benci, rasanya koyok tak rasakno itu kayak ada rasa provokatif gitu loh. Ya mohon maaf sekali, saya nggak setuju kalau nadanya itu provokatif sampai membuat orang lain ikut membenci seseorang. Madhab saya, madhab tasawuf saya, ini saya sampaikan sekalian. Ini pokoknya yang ngikuti insya Allah selamat. Yang ngikuti insya Allah selamat. Supaya kita jadi orang yang adil, yang lurus, yang benar, kita tidak terdoktrin dengan kebencian, ya, dengan jadi kebencian itu kan sudah dari setan. Ini pesannya iblis sendiri. Pesannya iblis sendiri begini. Nabi Musa itu pernah dimintai iblis. Ini pernah saya sampaikan juga. Nabi Musa pernah dimintai iblis. Wahai Nabi Musa, engkau kan bisa langsung cakap sama Allah. Tolonglah. Kayak manapun aku ini makhluknya Allah juga, kata iblis. Aku pengen tobat. Iblis itu pernah mau tobat, itu pernah. Jadi kau bilanglah sama Allah, kayak mana supaya saya diterima tobat saya ini. Kata Nabi Musa, baik, nanti saya mintakan sama Allah. Setelah bermunajat, ini Nabi Musa, kemudian beberapa hari datanglah iblis, kemudian dibilang, kabar baik untuk kamu wahai iblis, kamu bisa diterima tobatmu, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus sujud di kuburan Nabi Adam. Seketika iblis langsung merah mukanya. Enak tenan cangkemmu. Dia masih urip, masih hidup saja, aku disuruh sujud hormat sama dia, Adam. Saya nggak mau. Ini sudah jadi bangkai, saya disuruh sujud. Lebih baik aku membusuk di neraka. Itu loh siapa? Iblis. Gara-gara itu nggak dimaafkan. Ya, nggak dimaafkan lagi, nggak diterima tobat. Orang nggak mau dia melakukan satu syarat ini. Ya memang iblis kan lakon-lakonnya sudah ditakdirkan jadi apa? Antagonis. Wis dilaknat sampai hari kiamat. Tapi pernah dia itu mau tobat begitu.
Ya sudahlah, wahai Musa, terima kasih engkau sudah menyampaikan pesanku kepada Allah. Cuman karena kamu sudah membantu saya mau beri nasihat untuk kamu. Ini untuk pesanku untukmu, untuk umatmu juga. Ini iblis tapi baik dia ya. Ngobrol baik sama Nabi. Jadi para Nabi itu biasa ngobrol sama iblis. Ya kita jangan tiru. Kita ngobrol sama iblis ditokoi kita. Ya. Ini untuk siapa? Para Nabi. Nabi kan sudah nggak mungkin berubah imannya. Oh, Nabi itu maksum. Dia sudah terjaga. Kalau kita mau deket-deket iblis, ya tahu-tahu kita nyembah iblis malah. Gini, karena kamu sudah membantu, ingatlah pesan saya. Ingatlah aku ketika kamu marah. Karena ketika kamu marah, aku akan menjadi pandanganmu. Aku akan menjadi gerakanmu. Yang menguasai darahmu itu adalah saya. Yang menguasai tubuhmu adalah saya. Maksudnya umatmu itu. Kalau marah ingatkan, ada saya di situ. Makanya memutuskan apapun itu jangan sambil marah, jangan sambil ada benci. Pasti itu diikuti iblis, setan. Kemudian ingatlah ketika kamu berduaan dengan wanita. Karena aku akan menjadi penyampai dari pesanmu dan menjadi penyampai dari pesan wanita itu kepadamu. Kita berduaan dengan wanita nggak mahram di dalam kamar sendirian, nggak pun ngomong, itu sudah paham dua-dua. Nggak mahram berdua laki perempuan di kamar, nggak pun ngomong, itu dua-dua udah paham. Siapa? Karena yang menyampaikan siapa? Iblis ngaku sendiri. Hati-hati. Nggak pakai WA, nggak usah. Tengok-tengokan udah paham, senyum, tahu-tahu yang mendekat. Kemudian yang ketiga, ketika umatmu ingin berperang jihad fisabilillah, ingat, aku akan membuat dia itu ragu dan kemudian kembali pulang tidak jadi berjihad fisabilillah. Aku ingat kawan yang tetangga sudah mau kurus 40 hari. Kok sudah datang ke markas lagi tinggal berangkatnya, baru dapat 1 hari telepon istrinya, pulang nggak kau? Aku kalau nggak pulang, aku pulang ke rumah mamaku. Balik deh. Kalah karo bojo, diancem, sempet balik mulai nih mama gawat iki. 40 hari pulang-pulang bojo gak di ngomah. Kok nggak sakit keras? Balik deh. Ya Allah ya Karim. Ini madhab saya, madhab tasawuf saya. Jangan kita kalau sudah membenci seseorang, jangan kemudian habiskan rasa benci itu. Sehingga apapun yang kebaikan yang ia lakukan, kemudian tak nampak oleh mata kita. Ini salah kita. Kalau sudah begitu berarti kita sudah dikuasai oleh rasa benci. Ya. Jadilah orang yang adil, meskipun kita itu berbeda pendapat, tidak cocok, pernah membenci dia. Kalau dia buat baik, akui kebaikan dia. Oh, dia baik, kebaikan itu. Dia melakukan kebaikan. Jangan kita sensi terus, paling cuman modus itu. Paling cuman, ini berarti sudah curiga, sudah benci karena sudah mendalam. Hati-hati. Apapun bentuknya, kalau dia baik, bilang itu kebaikan. Semoga Allah menghilangkan kebencian kita. Ingat, nggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji dzarrah rasa benci, rasa dengki. Doanya saja, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan dijadikan di dalam hati kita ghillan, unek-unek, kebencian. Orang doanya setiap hari kayak gitu. Atau jangan-jangan nggak baca doa ini. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami unek-unek, benci.
dongkol kepada orang-orang mukmin. Ustadz, dia kan bukan orang mukmin, lah terus munafik itu munafik. Oh, berarti udah benci kali ini. Meskipun dia munafik, Nabi itu pernah ya marahi sahabat sendiri pas perang. Ada musuh mau dibacok, dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Pas mau dibacok, sahabat itu saking palanya, pura-pura ini. Bantai aja, dimarahi sama Nabi. Awalam yakfika qauluhu la ilaha? Apa enggak cukup ucapan dia la ilaha illallah? Ya Rasul, ya diam. Dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena supaya pengen selamat ya Rasul. Bohong dia itu. Walaupun begitu, walaupun niatnya cuma pengen selamat. Artinya apa? Nahnu nahkumu bidzawahir. Kita menghukumi dengan zahirnya. Urusan batin orang itu cukup Allah yang menghukum. Cukup Allah yang menghukumi. Kalau baik ya kita bilang kalau buruk ya kita bilang Gak usah kita menyangka, paling cuman modusnya. Manalah aku percaya kayak gitu. Hati-hati. Kalau kita sering menyangka-nyangka gitu, berprasangka-prasangka begitu, jatuhnya nanti kita akan kepada su'uzon. Su'uzon itu yang dosa siapa? Yang disu'uzoni atau yang su'uzon? Ngaji terus tapi kalau nggak diamalkan repot. Sudah sering saya sampaikan, kalau membenci orang itu pas melakukan keburukan itu pun kelakuannya, bukan orang. Jadinya nanti kalau orang itu berubah berbuat baik, kita jadi orang adil. Oh baik juga, kita suka dengan kebaikan yang dia lakukan. Jangan tutup mata. Itu apapun yang dilakukan udah salah itu. Salah kita. Kita ini siapa? Bagaimana kalau kita ada di posisi orang yang selalu dibenci? Kayak mana cara kita menjelaskan? Kita sudah buat baik, pengen dilihat ya orang itu baik. Ternyata orang itu masih nggak percaya, nggak suka sama kita. Kesel nggak? Ya nggak, Ustaz, saya amal bukan karena manusia. Kalau cuma satu orang, kalau semua orang kayak gitu ke kita kayak mana? Stres juga kan? Posisikan kita itu ke orang itu. Kenapa? Karena Nabi yang bilang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Enggak sempurna iman salah satu di antara kalian. Kalau kalian belum bisa mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri sendiri. Masa hadis Nabi ini nggak cukup untuk kita? Ya. Kenapa kok nggak ikut itu? Karena dia kalau bikin selalu kontroversi. Jadi nggak usah kita ikutilah. Ini berarti sudah tidak adil, tidak menghukumi sesuatu dengan ilmu. Tengok ilmunya dulu. Maling itu tidak selalu berbuat buruk. Tapi ada juga maling itu kadang berbuat baik. Gara-gara orang suuzon, maling mau tobat itu nggak jadi. Pernah dia ketahuan maling, digebuki orang. Suatu hari dia mau tobat. Di akhir hayatku ini moga-moga saya ini diterima lah tobatku. Dengar adzan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayaknya ini panggilan adzan inilah yang tepat. Kayaknya sudah menancap ke hatiku. Saya harus mendatangi panggilan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Didatanginya ke masjid. Karena orang sudah kenal dia itu pencuri. Orang baru masuk masjid itu sudah ditengoki semua. Tengok nih, ini pencuri itu. Tengok kotak amal, kotak infak tengok ya. Kau jaga itu kotak infak itu, slop yang kereta tengok kamu.
Padahal dia mau apa? Sholat. Ya kadang kita pun kayak gitu juga ya kan. Ini manusia yang memang begitu. Cuman tetap harus dahulukan, kalau masalah ini dahulukan ilmu. Intinya gini jamaah yang dimuliakan Allah, akhir zaman ini perbanyaklah ya ilmu kita. Karena banyak sekali masalah yang nampaknya baik tapi buruk. Yang nampaknya buruk itu belum tentu buruk. Ini masalah akhir zaman itu begitu. Nanti kalau jumpa sama Dajjal malah lebih ngeri lagi. Dajjal itu punya dua, satu surga, satu neraka. Yang nerakanya itu nampaknya itu yang nikmat. Surganya dia itu nampaknya yang pokoknya yang nerakanya itu sebenarnya itulah surga bagi kita. Yang surganya itu neraka bagi kita. Jadi kita mau ngikuti yang mana, yang nampaknya bagus atau yang nampaknya buruk menurut kita. Loh ini kok nampaknya kok enak ikut ini, rupanya kita disesatkan. Itu nanti akan datang kalau zamannya Dajjal keluar. Makanya kita belum datang Dajjal ini harus perbanyak ilmu sehingga menghukumi apapun masalah yang akan datang di akhir zaman ini itu bukan terdoktrin dengan suasana tapi dengan ilmu kita. Ini masalah sepele, sebelumnya sudah banyak sekali. Padahal sebelumnya itu sudah sering terjadi. Kenapa kok ini kayak gini kok rame lagi gitu loh? Ya, berarti kita kan nggak belajar sejarah. Kalau kita nggak mau belajar sejarah yang akan mengajari kita. Artinya apa? Orang yang menjadi pelaku sejarah ya kita lagi. Orang kita masuk ke dalam ketidaktahuan itu tadi. Tapi kalau sudah tahu sejarahnya, oh saya nggak ikut-ikut. Saya sudah tahu sebelumnya pernah terjadi dulu begini. Solusinya begini. Ya biar orang-orang yang nggak tahu itu yang memainkan masalah ini. Kita sudah tahu ya santai. Mas ngantuk. Lapar. Kalau malam Rebo itu disetel lapar gitu. Siap maghrib gak makan dulu ya. Kan yang gak usah kok siap isak mangan. Ngajinya rupanya lama. Kamu kok? Ini baru pembukaan. Baru pembukaan. Mukodimahnya. Jelas mukodimahnya. Iya, silakan. Intinya jamaah yang dimuliakan Allah, kita kalau mau ikut pemerintah berarti kita sama dalam hal ini sudah mengikuti mazhab Syafi'i kali ini. Tapi kalau yang dulu saya ngikuti yang bener toh. Kali ini cocok ikuti. Kemudian kalaupun ada yang mengikuti yang satunya lagi yang 9 Juli silahkan ngikuti Mekah, berarti mazhabnya mazhab Maliki. Tapi kita harus tahu hukum kaidah fikih. Kaidah fikih mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, keputusan pemerintah itu menghilangkan perbedaan. Mana yang dipilih antara dua pendapat yang berbeda ini, mana yang dipilih oleh pemerintah, itulah yang harusnya kita pakai. Jadi pilih yang mana? Yang dipilih pemerintah lah dalam hal ini. Pilih Indonesia. Sudah, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mungkin ada yang mau disampaikan melalui tanya jawab. Mari kita bahas sebelum kita tutup.